Di lingkaran dalam Partai Golkar sendiri, tanda-tanda pengunduran diri itu tidak tampak dalam beberapa hari sebelum pengumuman. Karena itu, pengunduran diri itu mengejutkan bahkan bagi elit Golkar sendiri. Mengenai alasan mendasar, kita juga kaget ya, saya sebagai wakil ketua umum, karena juga tidak ada info resminya, dan minggu lalu saya masih berkomunikasi dengan ketua umum, tidak ada tanda-tanda untuk mengundurkan diri. Nah, ini pasti ada alasan yang sangat pribadi yang pasti orang lain tidak mengetahui secara pasti apa penyebab utama dari pengunduran beliau. Sementara itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Yusuf Kala, meyakini ada ancaman atau tekanan yang kuat di balik pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar dan juga sebagai Menko, itu pasti akan menjaga partai sebaik-baiknya. Karena itu tiba-tiba semalam bukan hari ini, semalam dinyatakan itu mundur, pasti ada alasan yang seperti saya katakan tadi, alasan, tekanan, ancaman, yang apapun ya, yang bisa ya kuat itu. Karena kalau alasan organisasi saya kira tidak ada. Jangan lupa beliau telah berhasil menaikkan kursi Golkar itu hampir 20 kursi, 17 kurang lebih kursi, dan itu prestasi yang dibanggakan oleh para kader-kader Golkar. Dan juga Airlangga telah berhasil memenangkan Pak Prabowo dengan Gibran, sesuatu prestasi yang tentunya dengan segala usaha dan pengorbanan, tiba-tiba mundur pasti ada alasan lebih kuat lagi seperti itu. Pengamat politik Hanta Yuda juga melihat faktor eksternal lebih determinan mempengaruhi keputusan Airlangga mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya memang kalau kita melihat menganalisa ya faktor penyebab pengunduran Pak Airlangga ini, menurut saya ada dua ya cara kita melihatnya, secara faktor internal atau faktor eksternal. Kalau bicara Golkar, itu faktor internal biasanya adalah potensi turbulensi faksi. Jadi terjadi faksionalisasi antar faksi yang biasanya mengalami benturan di internal Golkar, itu kencang menjelang pemilihan penentuan calon presiden dari Partai Golkar, penentuan ketua umum ketika Munas atau Munaslup, itu kerap terjadi. Tapi betul untuk kali ini seperti Pak Nurdin katakan, kita tidak melihat terlalu kuat, meskipun di Golkar tidak bisa dipungkiri ada faksionisme, tapi tidak ada faksionisme yang tajam kali ini. Nah, karena itu ada faktor yang kedua yang bisa kita dalami, faktor eksternal. Turbulensi itu kan biasanya justru terjadi dari faktor eksternal. Ibarat pesawat terbang kalau kita menyebut Golkar sedang mengalami ada goncangan badai politik eksternal yang cukup kencang ini. Saya tidak tahu seperti tadi istilahnya faktor pribadi dan seterusnya pertimbangannya, tapi dua faktor ini saya melihat faktor eksternal relatif jauh lebih determinan ya ketimbang faktor internal. Selanjutnya, Golkar akan memilih PLT Ketua Umum untuk mempersiapkan musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum baru. Selain itu, di Munaslup juga bisa mengubah ADART yang diantaranya memungkinkan orang luar Golkar masuk di posisi strategis. Potensi itu cukup besar ya menurut saya, meskipun per hari ini kita melihat tidak ada demi keutuhan dan seterusnya, tetapi gejolak itu mungkin saja terjadi. Nanti kita lihat di Munaslup. Munaslup ini setelah ada pleno penentuan PLT Ketua Umum Golkar, kemudian menentukan agenda Munaslup. Nah, nanti di Munaslup nanti akan ada isu nanti, mekanisme pemilihan Ketua Umum, persyaratan Ketua Umum, merubah ADART, bolehkah yang di luar Partai Golkar tiba-tiba menjadi Ketua Umum. Mungkin isu-isu itu yang akan mungkin menjadi gejolak dalam tanda petik istilah resatapi. Tetapi jika tanda petik, saya menggunakan tanda petik, cengkraman, faktor eksternal cukup kuat, gejolak itu relatif teratasi. Kejutan dari Golkar tampaknya tidak berhenti di pengunduran diri Airlangga Hartarto. Diperkirakan akan ada kejutan-kejutan baru sebelum pendaftaran calon kepala daerah pada akhir Agustus dan sebelum pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti apa? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.